77 tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Ya! Tegak! Ya! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap. 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 Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Ya! Tegak! Ya! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Siap, silakan. Pengibaran bendera sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita dan telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat. Tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, yang kami hormati segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan RA, yang saya hormati Ibu Kepala RA Masito, dan tidak lupa kepada anak-anak semuanya yang sayangi dan Bapak Tangga. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada tanggal 17 Agustus 2022, kita masih diberikan kenikmatan iman Islam, umur panjang, sehingga masih bisa mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Oleh karena itu, mari kita syukuri raus dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Pada hari ini, yaitu memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Coba semangatnya bagaimana? Merdeka. Merdeka. Kita merdeka, siap lagi. Merdeka. Merdeka. Kita semuanya tadi sudah mendengarkan bersama teks proklamasi. Itulah yang dulu detik-detik proklamasi kita, negara Indonesia pertama kali diikrarkan menjadi sebuah negara yang tadinya negara Indonesia
bukan merupakan negara, masih dijajah dalam kekuasaan penjajah. Jadi seluruhnya kurang lebihnya itu 350 tahunan negara Indonesia dijajah oleh penjajah. Dari situ Inggris, Belanda, dan yang terakhir Jepang. Jadi kalau dibicarakan dari mulai ayahnya, anaknya, ayahnya masih masa penjajahan, punya anak-anaknya masih dalam masa penjajahan, punya cucu-cucunya juga masih dalam masa penjajahan, punya terus sampai buyutnya juga masih dalam masa penjajahan. Apakah orang-orang dulu tidak mempertahankan Indonesia? Mereka semua sama mempertahankan Indonesia. Yang di Jawa Tengah atau Yogyakarta itu salah satunya dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang di Aceh melawan penjajah dipimpin oleh Cik Diwiro. Dan seterusnya masing-masing daerah melakukan perlawanan. Akan tetapi kenapa penjajah itu masih berkuasa sampai ratusan tahun? Akhirnya lama-lama para pejuang kita berpikir, ini karena kesalahan kita sendiri tidak bersatu. Yang Jawa berjuang sendiri, yang Sumatera berjuang sendiri, yang Kalimantan juga berjuang sendiri, Sulawesi berjuang sendiri, akhirnya kalah. Akhirnya kemudian bersatu. Bahkan di situ ada ikrar bersama semuanya, ya, bertanah air Indonesia, ya. Semuanya sepakat, seluruh pejuang menjadi satu kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Akhirnya menjadi kuat. Detik-detik proklamasi awalnya diawali ketika waktu itu Indonesia dalam jajahan Jepang. Ketika Jepang waktu itu kemudian dibom oleh Amerika, maka luluh lantaklah Jepang. Jepang langsung takluk, dan salah satu daerah jajahan Jepang yaitu Indonesia itu tidak dalam cengkraman Jepang lagi. Akan tetapi tentara sekutu akan mengambil alih Indonesia menjadi jajahannya, yaitu Inggris. Makanya kemudian tentara Inggris mau dikirim ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Itu padahal sudah diproklamasikan Indonesia merdeka, sudah ada proklamasi. Makanya Presiden Soekarno waktu itu sangat cemas, sangat kacau pikirannya. Ini sudah merdeka tapi sekutu mau menguasai kita lagi. Sisa-sisa tentara Jepang yang ada di Pulau Jawa juga sudah mulai mau menyerang lagi. Bagaimana ini? Akhirnya Presiden Soekarno mengutus utusan ke pesantren Tebu Ireng, dia menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memohon petunjuk bagaimana mana ini supaya Indonesia itu selamat. Akhirnya kemudian dari situlah kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para tokoh ulama dan lainnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruhkan seruan jihad untuk mempertahankan NKRI. Apa itu seruan jihad? Yang pertama adalah dalam jangkauan 94 km
maka semuanya harus jihad fisabilillah. Hukumnya adalah fardu ain. Semuanya warga negara Indonesia wajib melawan penjajah. Jadi waktu itu sudah dikabarkan tentara Inggris naik kapal mau turun di Surabaya. Pada waktu itu resolusi jihad dimulai sosialisasikan pada 22 Oktober. Maka sebagai cikal bakal resolusi jihad itulah kemudian 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Kemudian resolusi jihad tadi yang pertama adalah mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk berjihad. Jihad fisabilillah hukumnya fardu ain, semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya ikut jihad semua. Kemudian yang kedua, Haji Hasyim Asy'ari menekankan orang yang gugur pada jihad fisabilillah adalah syahid. Apa itu syahid? Mati yang mulia, membela agama dan membela negara. Maka di Indonesia para ulama sering mensosialisasikan hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara, kepada tanah air itu adalah sebagian dari iman. Karena kita nggak bisa beragama kalau kita tidak punya tanah air. Maka membela tanah air adalah wajib. Jadi yang pertama wajib jihad, yang kedua yaitu yang gugur fisabilillah adalah syahid. Kita tahu di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbih. Orang-orang yang gugur di medan pertempuran, janganlah kamu katakan mereka itu mati. Mereka tetap hidup di sisi Tuhannya. Berarti kita sudah paham, para pahlawan kita yang dulu memperjuangkan Indonesia, mereka tidak mati. Mereka tetap hidup, diberikan kehidupan di sisi Tuhannya sampai hari kiamat. Artinya para pahlawan sekarang juga mengetahui warga negara Indonesia, anak-anak cucunya sekarang menghargai kemerdekaannya apa tidak, mengisi kemerdekaannya atau tidak. Ketika para pahlawan menyaksikan anak cucunya, rakyat Indonesia seluruhnya memanfaatkan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, mereka tersenyum, alhamdulillah, dan didoakan. Tapi ketika anak cucu warga negara Indonesia tidak tahu diri, sudah dimerdekakan, maka para pahlawan tentunya sangat sedih sekali, prihatin sekali. Makanya ditegaskan yang resolusi jihad yang ketiga oleh Haji Hasyim Asy'ari, orang yang menghalang-halangi melawan penjajah dia harus dibunuh, ditembak, karena sama saja pengkhianat. Akhirnya seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang dalam radius 94 km dari Surabaya, bersatu padu. Kemudian dari Inggris, dalam kapal Inggris itu pimpinannya adalah Jenderal Malabi. Jenderal Malabi itu kalau bahasa sekarangnya itu jejak elektroniknya itu sudah menang dalam beberapa kali pertempuran, menaklukkan negara-negara yang dijajah. Kemudian begitu Inggris
sampai di Surabaya. Itu semuanya sudah diincar semuanya oleh pejuang kita. Kemudian begitu sampai Jembatan Merah, disitulah kemudian pejuang kita melemparkan granatnya, tembakannya. Kemudian Jenderal Malabi yang ada dalam mobil itu kemudian terkena granat sampai tidak bisa dikenali lagi. Jenderal Malabi mampus, Jenderal Malabi tewas oleh pejuang Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Ini tidak lain karena seruan dari ulama kita, para ulama, para santri, dan kemudian seluruh bangsa Indonesia bersatu. Tanpa bersatu Indonesia tidak akan merdeka. Inilah yang bisa kita menghayati, meresapi daripada sejarah kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sekarang adalah kita dalam keadaan sudah merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa mengisi kemerdekaan ini? Apakah kita akan menjadi pengkhianat bangsa ini? Kalau kita mengisi kemerdekaan ini, berarti ketika menjadi pelajar yang baik. Ketika upacara yang rapi, ketika belajarnya yang serius, cita-citanya yang tinggi, cinta kepada bangsanya, cinta kepada agamanya. Makanya ketika kita bersyukur, kita belajarnya yang rajin, menghayati. Kita sekarang upacara bisa merdeka, ya, tidak ditembaki oleh penjajah lagi. Makanya harus kita bersyukur. Demikian yang Bapak sampaikan dalam memperingati 17 Agustus 2022, yaitu peringatan kemerdekaan yang ke-77. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi warga negara Indonesia yang cinta kepada bangsanya, cinta kepada agamanya, yang selalu bersatu untuk membangun, bersatu untuk maju. Dan tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dipecah belah. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kalian Bapak nasihatkan untuk selalu belajar, karena dengan belajar kalian akan menjadi pintar, bisa mengisi kemerdekaan dengan sesuai yang diharapkan oleh para pejuang bangsa. Ikuti Bapak. Belajar. Belajar. Merdeka. Demikian yang Bapak sampaikan. Mohon nanti silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia.
Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela harkat Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Penyayang, pada kesempatan ini kami mengadakan upacara bendera untuk memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Seiring dengan itu ya Allah, perkenankanlah kami memanjatkan doa, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa para syuhada yang telah mendahului kami, dan tempatkanlah mereka di tempat kenikmatan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah kami pertolongan untuk dapat mengamalkannya, sehingga kami dapat bertakwa kepada-Mu serta berguna bagi nusa bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pemurah serta pengabul atas segala doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Ya, komandan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Ada. Pembina upacara. Hormat. Ya. Tegak. Ya. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Ya. Tegak. Ya. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan.